masa atau kembali lagi dengan saya Ridwan Prasamu. Halo Tribuners, selamat datang kembali di episode kita berada di program baru dari Tribun Ambon. Tribun Ambon Podcast. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Jenderal Luis, jurnalis tribunambon.com dalam acara kesayangan Anda Tribun Ambon Podcast. Dan di saat ini Senin 25 September 2023 kita sudah kedatangan tamu spesial di studio kita saat ini, ialah tim e-sport Evorex. Nah, Tribuners, perkembangan industri e-sport di dunia ini berkembang semakin pesat, tak ketinggalan juga di tanah air dan juga di Maluku dan Kota Ambon kita tercinta. Nah, menurut data Global Games Market Report 2021, Indonesia ini menempati posisi ke-17 pasar game terbesar dengan pertumbuhan yang sangat cepat. Nah, bagaimana sih perkembangan dan minat masyarakat terhadap e-sport di Kota Ambon? Kita akan bahas bersama dengan tim e-sport Evorex. Nah, di studio sudah kedatangan tamu kita, Bang, siapa namanya? Arung. Boleh diperkenalkan langsung namanya? Halo guys, nama saya Arung. Saya berstatus di Evo sebagai manajer dan perkenalkan teman saya sebagai Saya Edwin Ramananode dengan status sebagai sekretaris Evo, tim Evorex. Oke, baik, kita sudah berkenalan. Nah, kita bahas dulu nih. Pastikan Tribuners bertanya-tanya, siapa nih tim Evorex ini, tim apa gitu? Tim e-sportnya yang bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan oleh Bung Arung. Oke. Untuk tim Evo sendiri itu sudah berdiri dari tahun 2017. Untuk apa ya? Achievement atau perolehan dari Evo sendiri itu sudah mengikuti berbagai macam kualifikasi tingkat nasional maupun daerah. Untuk Evo sendiri kita berdiri itu bertujuannya untuk meningkatkan sportivitas dunia e-sport di Maluku sendiri. Untuk tahun pertama kita melakukan kualifikasi turnamen itu pada tahun 2017 pada tahun 2019 dan sempat vakum pada tahun 2020. Itu kita lanjutkan karena ada Covid itu. Kita lanjutkan pada tahun 2021, kemudian 2022 dan juga kemarin sempat yang diadakan di kemudian jadi tim Evorex ini juga ketom berfokus di bagian bidang e-sport ini untuk mengembangkan bakat-bakat yang ada di e-sport Kota Ambon, terutama anak-anak muda. Kan kita juga tahu bahwa e-sport di Kota Ambon ini bisa menjadi ladang yang sangat bagus untuk mengembangkan bakat-bakat yang ada di Kota Ambon ini. Nah, baik, berarti sempat vakum ya di masa-masa pandemi ini. Memang semua lini kena dari dia punya imbasnya, tapi bangkit lagi sampai sekarang ini. Nah, kita bahas lebih mendalam. Menurut Bang Arung, e-sport itu apa sih? E-sport bagi saya itu dunia di mana anak muda mengkreativitas sebagai bahan untuk berpotensi, di mana di bidang e-sport ada mobile atau dunia sekarang ya, di mana dunia sekarang itu digampangkan oleh handphone atau smartphone begitu. Jadi e-sport di dalamnya tuh ada berbagai game yang bisa kita ajang untuk berpartisipasi untuk menjadi kompetitif. Mungkin itu yang saya. Kalau event ini lebih ke game-game apa saja? Kalau ya untuk sekarang kita dominannya ke Mobile Legends dan juga PUBG. Tapi insya Allah untuk kedepannya kita semua divisi akan diisi. Oke, baik. Nah, untuk lihat e-sport di Kota Ambon ini seperti apa, Kakak Edwin? Ya, kalau dari saya melihat e-sport di Kota Ambon ini ya sudah mulai sangat berkembang ya, apalagi dengan event-event yang dibuat oleh Evo. Banyak sekali partisipan yang mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah dibuat oleh Evo. Terus antusias yang saya lihat di perkembangan turnamen e-sport yang ada di Kota Ambon itu sangat besar. Soalnya seperti turnamen-turnamen yang telah kami buat itu memiliki antusiasme yang sangat bagus. Oke, baik. Nah, ini kan kalau misalnya kan sering di keseharian kita mungkin di rumah kan biasanya ada orang tua yang larang, main game terus. Nah, sebenarnya pandangan dari Evo sendiri terhadap gimmick itu yang di masyarakat itu seperti apa? Menurut saya itu sebagai hal yang kita buat. Kenapa?
turnamen-turnamen ini kita sering buat karena untuk mematahkan manage atau pendapat stigma yang udah dibuat dari zaman-zaman dulu. Jadi setiap turnamen itu kan pasti ada dapat benefit dari player-player. Nah, jadi bisa menunjang untuk kedepannya sebagai alasan ke orang tua begitu. Sebagai begitu. Kalau Edwin sendiri pernah sering merasakan Oh, pernah dong. Pasti semua orang pernah merasakan hal tersebut, dilarang oleh orang tua untuk kenapa ketong bermain game terus nih orang tua sewot bilang kata, ih ini kamu main game terus kamu jadi apa besok ya kan. Nah, ketong bikin begini supaya stigma tersebut bisa terpatahkan bahwa ketong dari e-sport begini, ketong main game begini bisa menjadi seseorang, bisa jadi orang begitu. mungkin bisa diceritakan lebih dalam pengalaman pribadinya sedikit. Kalau beta pengalaman pribadi tuh mungkin karena ketong dulu kecil-kecil e-sport sih berkembang sebesar ini, jadi sih tahu dapat lihat. Tapi untuk sekarang beta mama lihat kalau beta suka apalagi ada kayak jersey nih, jersey begini kelihatannya kan sangat e-sport banget, jadi profesional tuh. Nah, jadi untuk mulai support, apalagi kalau beta bilang beta pun event ini gaji juga lumayan tuh. Jadi begitu. Iya, jadi dia punya impact lah gitu, Iya. bukan cuma sekedar main-main Iya, senang-senang saja benar. gitu, tapi juga ada menghasilkan sedikit-sedikit Iya, lah biar- gitu lah. Itu ada uang jajan sendiri lah. Asik. Nah, ini sebenarnya minat masyarakat di Kota Ambon, terus perkembangan e-sportnya nih di Kota Ambon nih mulainya dari tahun berapa? Untuk e-sport di Ambon, untuk saya kenal sendiri itu sudah dari lama. Semenjak saya waktu masih SMA, itu pada tahun sekitar 2016 atau 2017, yang saya tahu itu pertama turnamen itu di Telkom. Di Telkom 17. 2017. Itu di Telkom itu kalau nggak salah itu Mobile Legend pertama. Terus kemudian pada sekitar tahun 2018 ke 19 itu sering itu di Pokah di Buritan Iya, depan dulu terkenal Empati. sekali. Ya. Wah, juga lumayan lah. Jadi Kalau itu gimana? kalau beta itu kenal e-sport tuh mungkin ya pada saat beta SMA lah ya, sekitaran 2017-2018. Soalnya kan owner FO ini juga kan beta pun teman dekat, jadi beta tahu somewhat tentang e-sport ini dari beliau. Oke, baik. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi sehingga e-sport ini bisa berkembang cukup pesat di Kota Ambon? Untuk faktor yang mengurangi mungkin lebihnya Yang untuk mempengaruhi. mempengaruhi palingan apa ya, orang Ambon ini jarang terlambat, maksudnya jatuhnya kayak apa ya, tidak bisa sama posisikan dengan di luar. Jadi di luar mereka kalau contohnya seperti kayak suatu kualifikasi yang mereka salah atau melakukan kesalahan, itu mereka evaluasi di mana, oh saya posisi salah di mana. Nah, itu kerjasama komunikasi. Tapi kalau orang Ambon tidak. Orang Ambon di mana kalau misalnya turnamen posisi salah, ya sudah, orang Ambon mau ke Malawang. Jatuhnya kayak apa ya? Si bisa posisikan dia pun diri begitu. Semisal Si bisa mengerti satu sama lain. Jadi hal itu yang bikin kita lambat ya. Iya. Bersaing dengan provinsi-provinsi Iya. di luar. di luar. Nah, kita berbicara lebih dalam mengenai Evo sendiri. Nah, untuk Evo ini sudah berapa turnamen yang Evo gelar? Untuk turnamen sendiri kita kan tadi pertama udah mulai dari 2017. 2019, sorry. 2019 itu kita laksanakan pertama tuh di Warbox. Di Excelso. Di Cafe Excelso. Terus sempat vakum 2020. Kita lanjut 2021 itu 2021 kita lakukan secara online. Kualifikasi online, final online. Kita lanjut 2022 itu kita di original, Cafe Original. Terus yang ketiga kemarin Warbox 2023. Jadi kita sudah melaksanakan sekitar 3-4 turnamen. Selama menggelar turnamen itu apa saja yang sebelum menggelar ya? Waktu awal mau memulai turnamen itu apa yang menjadi kendala-kendala saat itu? Mungkin kalau kendala sebelum turnamen pembentukan itu panitia. Iya. Jadi panitia yang dimana kita tahu berkembang di tahun 2023 ini banyak yang mempunyai ide-ide yang sangat brilian. Jadi kita beradu argumen
gimana konsep yang diberdirikan itu bisa baik begitu. Jadi kita beradu argumen untuk melaksanakan event-event itu. Jadi dari perorangan sih menurut saya Jadi untuk menselaraskan satu otak itu susah. susah. Menyemakan persepsi Iya. kadang-kadang sulit ya. Soalnya kan semua punya konsep masing-masing. Dan konsepnya bagus-bagus juga. Dan juga ada beberapa kendala tuh biasanya di multimedia sih. Kayak pada saat ketemu mau live atau di saat turnamen offline terus di screen-nya begitu. Itu sering terjadi kendala. Gangguan Iya. koneksi tuh ya. Seperti turnamen kemarin tuh ya. Oh, kemarin ada kendala juga gimana tuh? Banyak kendala di Cerita saja. Jadi turnamen kemarin itu yang kendala kan kebetulan beta pengen di bagian akan punya multimedia ada yang beta tanggung satu orang. Itu ketemu pun kendala tuh rata-rata tuh di bagian bug game. Nah, jadi kemarin tuh di bagian PUBG Mobile. Iya PUBG Mobile. Itu kendalanya itu di bug game soalnya mapnya tuh bisa dibuka terus ketemu mau ganti player untuk spektar player lain tuh susah dan terus kayak ini screen layarnya juga kemarin tuh sempat ada kendala soalnya ketemu sih ada backup itu menjadi ketemu bahan evaluasi untuk ke depan. Oke, baik, kita dari Ivo kita sebelum lanjut kita berpindah sendiri nih untuk prestasi. Itu kan untuk bagaimana Ivo membuat sebuah event gitu ya. Tapi kalau untuk Ivo sendiri prestasinya di dalam dunia e-sport ini seperti apa? untuk prestasi sendiri untuk zaman sekarang ya bagi yang peminat-peminat e-sport mungkin tidak rasa lain dengan nama Evo. Mungkin di mana-mana sudah terkenal nama Evo. Untuk kualifikasi sendiri kita sempat melaksanakan kualifikasi tingkat daerah di mana Popmal itu ya walaupun tidak juara 1 alhamdulillah kita juara 2 mewakili Ambon. Kita sebagai tim mewakili Ambon. Terus untuk tingkat nasional banyak yang kita ikuti namun dengan cara online. Kemudian event-event kecil di Ambon lah yang kita bisa ikuti. Tapi untuk sertifikatnya segala macam itu sudah banyak. Sudah bisa hitung lah. Saya bisa hitung lagi. Lumayan banyak. Karena mungkin perkembangannya ini turnamen online itu yang lebih banyak ya. Iya. Iya banyak. Banyaknya karena kualifikasi nasional itu. Jadi kalau kualifikasi nasional itu nanti kita jatuhnya di regional. Jadi regional itu beberapa dari provinsi di bagian Indonesia Timur itu jadi satu untuk melakukan kualifikasi. Selanjutnya baru kita lanjut ke tahap gabungan antara grup-grup. Kalau Edwin sama Arum ini lebih basicnya ke game apa nih? Kalau beta sendiri di Mobile Legends. Mobile Legends Iya. ya. Soalnya kalau PUBG belum bisa. Kalau lihat lawan tuh sih nggak lihat biasanya. Jadi susah. Kalau Arum gimana? Balance sih, bisa Mobile Legends, bisa PUBG juga bisa. Jadi memang terjun dalam dunia sebelum mengorganisasi sebuah event itu kan main dulu jadi Iya, player, iya. ya. Jadi player dulu. Pahami gamenya dulu tuh. Pahami gamenya dulu, terus kemudian gabung dengan tim, kemudian jalankan dia punya event-eventnya. Tapi banyak pengalaman yang sudah didapatkan selama ini mungkin bisa di sharing, mungkin teman-teman bisa jadi contoh juga dari kalian berdua yang hari ini kan. Ketong juga bukan pro player, cuma bagian dari struktur saja. Jadi kalau beta sih, kalau sing salah tuh Mobile Legends tuh keluarnya kan tahun 2017. Beta mulai menerapkan game Mobile Legends tuh kalau sing salah di sekitaran akhir tahun 2017 deh, pertengahan 2018 tuh beta memang aktif main Mobile Legends. Jadi ya bisa dibilang player lama lah, tapi belum sejago player-player yang mewakili Ambon lah. Masih main biasa-biasa saja. Tapi kalau bermain palingan rank pasti Mythic Glory. Sampai itu sudah istirahat. Overheat kalau mau lanjut. Limit. Kalau beta pertama main mobile itu memang main PUBG Mobile sendiri beta yang pertama. Untuk Mobile Legend beta tekuni itu untuk baru-baru awal masuk Evo itu baru saya tekuni main Mobile Legend, baru tahu main Mobile Legend. Untuk PUBG yang saya dominasi bermain. Oke. Jadi dari main-main game terus gabung di tim artinya bisa sampai kayak sekarang. Artinya konsistensi itu tuh yang dijaga gitu kan. Kadang mungkin dulu kan waktu masih rame-rame turnamen sebelum Covid itu kan mungkin banyak pemain juga. Tapi kalau banyak juga kan yang vakum Iya, karena benar. tuntutan hidup sebagainya. Iya. Oke. Nah, selama ini sih dari yang kalian lihat dukungan pemerintah Kota Ambon untuk e-sport di Maluku, di Kota Ambon ini sendiri bagaimana?
untuk tahun sekarang ya alhamdulillah saya sudah melihat di mana ada banyak dukungan dari pemerintah, di mana ada beberapa turnamen yang dibuat sebagai untuk lapangan anak-anak turnamen. Mungkin apa ya, itu sih untuk harapan saja yang paling banyak. Harapan bagi pemerintah tuh lebih luas untuk buka turnamen, soalnya untuk zaman sekarang, untuk tahun sekarang ini cuma Evo. Saya tegaskan cuma Evo yang bikin turnamen per tahunan. Jadi kalau misalnya untuk pemerintah setiap lagi ada kayak Popmal, Prapon, ya itu mungkin mereka bikin kualifikasi. Tapi kalau untuk ini ya mungkin tambahkan lagi lah. Jadi player-player bisa leluasa main loh. Bisa nama jam terbang Iya. player gitu lah. Berarti sama sih dengan cabang olahraga pada umumnya juga kan. Iya, Kalau benar. misalnya dilatih terus ya pasti siap kalau misalnya Iya. menghadapi kejuaraan nih. Tapi kalau misalnya mandek terus mendekati kejuaraan baru kualifikasi Baru- kan agak repot juga Iya, mencari atlet-atlet yang Iya. sudah siap kan. Nah, kita berbicara lebih dalam, sebenarnya di tim Evo ini ada berapa orang sih? Ada berapa banyak sampai bisa sebesar kayak begini? Untuk member sendiri Evo lumayan banyak ya, sekitar kurang lebih 40-an nih. Iya. 40 member Tapi admin kalau Evo. tim yang Kalau memang di- mengikuti Evo tuh ada 12 orang. 12, kurang lebih 12 orang lah. Iya. Berarti kalau misalnya anak-anak muda nih yang lagi nonton tergabung bisa dong. Bisa. Ya bisa. Yang penting jago main aja. Bisa diatur. Bisa itu. Kalau pro kan nanti ikutan kualifikasi level. Nah, ini Trial. ke depan nih Evo mau buat event-event apa lagi? Yang saya dengar ya, untuk kedepannya itu mungkin ada kolaborasi antara mungkin instansi-instansi biar kita kerja sama-sama. Mungkin tahun depan Tahun depan Evo League lagi ada. Evo Liga. Evo Insya Liga. Allah, iya. Iya. Itu memang setiap Tahunan. tahun Tiap jalan tahun sih. pas Tahunan. Dari tahun pertama jalannya tahun 2019. Peningkatannya sejauh apa sampai sekarang? Peningkatan untuk tahun 2019 itu yang paling meningkat tahun kemarin sih, tahun ini, Tahun 2023. Itu memang euforianya lebih. Dari sisi apa tuh kuantitas Kuantitas penonton. penonton pesertanya Iya. ataupun nominal hadiahnya Kalau nominal hadiah mungkin setiap tahun itu pasti berubah-ubah. berubah-ubah lah, tergantung ya Iya. gitulah. Tapi kalau untuk Evo sendiri, di mana turnamen flyer yang sudah disebarkan, total prize yang sudah disebarkan, ya sudah itu pasti yang didapat. Jadi untuk per tahun itu pasti kita akan meningkat total prize-nya. Jadi supaya menarik player-player untuk kerja ikut turnamen itu. Kalau di mata Edwin sendiri, apakah Evo e-sport ini dia menjanjikan atau tidak? Ya bisa dibilang ya, bisa dibilang tidak juga sih. Soalnya kalau untuk regional di Ambon, Kotong masih susah. Seperti yang tadi Bung Arung bilang, Kotong dukungan dari pemerintah kan juga masih sebatas di Ampung, Popmal, Ampung turnamen kecil tuh belum terlalu banyak. Kalau misalnya turnamen kecil tuh aku lumayan banyak, ya berarti sudah jelas menjanjikan lah. Kotong bisa berkaca di bagian-bagian barat kan. Dong pasti tetap nama-nama sebesar masuk di tim-tim besar. Susah kalau Kotong di Ambon masih setiap. Tapi menjanjikan, soalnya ada beberapa player Ambon juga yang bermain di, contoh kalau di Mobile Legends tuh ada kasta yang namanya MDL. Ada player-player Itu Mobile Legends. gimana tuh, gimana dia punya kasta-kastanya itu bagaimana? Kalau itu bukan lebih ke ini sih, kayak kalau MPL tuh Kelasnya gitu. Kelas. kalau misalnya kalau di MPL tuh jelas lebih tinggi daripada MDL ya. Karena soalnya kalau MDL tuh kalau misalnya di bawah, kalau misalnya nanti koreksi teman-teman, betul juga belum terlalu paham kalau soal itu. Soalnya di bagian MDL itu biasanya di bawah naungan pemerintah. Kalau MPL tuh di bawah naungan Muntun. Muntun tuh yang punya gamenya Mobile Legends. Yang langsung MPL Iya. gitu yang memang Iya. berkelas sekali lah. Iya. Tentunya Pro League lah. Pro Liga. Tapi yang penting kalau kamu jago ya bisa sih. Kalau jago tetap menjanjikan toh. Soalnya ada buktinya, ada tambang satu orang di sana juga. Oh, karena kita ngeliat kan kalau misalnya di luar Maluku kan misalnya tim-tim besar kayak sudah masuk tim EVOS, tim RFQ misalnya Iya. gitu. Itu kan sudah menjadi apa?
profesi gitulah. Iya. Dia bukan lagi sekedar Hobi, main, biasa. bukan hobi, tapi lebih ke profesi. Pekerjaan lah. So jatuhnya pekerjaan. Ada iming-iming ke sana? Kalau beta sih sih main sing jago, main biasa-biasa. Mungkin bisa jadi Mungkin coach kalau- gitulah. Kalau bagian dari staffnya boleh. Boleh. Soalnya kan tuh lumayan. Kalau bagian staff ya. Karena sudah paham lah ini sudah kalian berdua juga sudah cukup lama dalam dunia e-sport ini. Iya. Nah, untuk harapannya kemajuan e-sport di Kotamu ini seperti apa? Mungkin dari Ya kalau dari beta untuk tahun-tahun semua jangan lupa bermain game, tapi jangan lupa juga sekolah. Tapi kotong nih bermain game harus punya tujuan juga. Jangan cuma kata kotong main persangan-sangan terus kotong pun tujuan utama itu kotong lupakan. Kalau beta sih itu saya sih. Mudah-mudahan kamu semua bermain jago, mewakili Ambon, kasih bangga Ambon. Oke. Nah, ini pertanyaan ini agak khusus untuk Arang sebagai manajer nih. Iya. Kalau misalnya Arang dapat kasih tanggung jawab atau misalnya dari pemerintah kasih tanggung jawab untuk Evo. Nih, kalian kelola e-sport di Maluku atau kelola e-sport di Kota Ambon. Apa yang akan pertama kali Evo nanti buat? Mungkin perbanyak turnamen sih, soalnya untuk standar turnamen di Ambon masih kurang. Masih kurang Iya. turnamennya. Apa ya? Kalau jadi tanggung jawab Evo sendiri, ya kita sebagai manajer selaku juga mengatur player-player juga kita tekankan kalau di mana H-7 sebelum turnamen itu saya akan adakan latihan, undang scrim dari luar untuk latihan bersama. Saya makanya itu yang saya tekankan untuk player-player supaya kalau kedepannya ada turnamen sing kaget. Iya. Berarti undang player-player jago dari luar Iya. juga gitu yang ada di jaringan Iya. kalian gitu lah, undang untuk bagaimana melatih highlightnya nanti langsung player-player ini bermain seperti apa. Nah, ada nggak kepikiran harus ada sebuah sebuah gedung ruangan khusus gitu untuk turnamen gitu? Mungkin kalau itu saya lemparkan ke pihak manajemen e-sport yang di Maluku. Mungkin lebih menyediakan tempat-tempat kayak begitu, soalnya gimana yang saya tahu itu setiap turnamen di Ambon tuh tetap saja pakai daerah kafe, daerah gedung yang memang biasa digunakan untuk kawinan. Itu palingan. Jadi kafe-kafe yang di Ambon nih yang paling sering digunakan untuk turnamen-turnamen. Berarti kendalanya di situ juga Iya. ya, FIF membuat kegiatan juga Iya. belum ada kayak misalnya Lokasi, kalau misalnya tempat. sepak bola kan ya udah Itu ada lapangan lapangannya. stadion Stadion, gitu. Kalau main bola kan lapangan futsalnya ada Iya. gitu. Nah, e-sport ini kan mungkin pindah-pindah dari kafe-kafe itu yang kafe mungkin ke jadi kafe. kendala ya. Belum ada tempatnya memang khusus untuk main game gitu. Iya. Belum ada. Biar diatur dia punya Layoutnya sekat-sekat gitu sudah siap semuanya. Belum ada sih di Ambon, Belum ada. Iya. Tapi kalau bagus, kalau ada bagus. Bagus. Bagus sekali supaya turnamen sebagai banyak. harapan. Nah, mungkin ada pesan-pesan dari Arung selaku manajer Evo. Untuk tim Pesan lagi mungkin nonton. lebih apa ya, pastiin saja untuk kedepannya Evo akan bikin turnamen, jadi stay tune tahun-tahun berikut kita akan lebih meriah, mungkin insya Allah tahun depan pertengahan atau akhir. Iya. Itu sepasti. Mungkin ini ada tambahan? Something big will be happen. Itu aja sih. Oke, baik. Ya, Tribuners kurang lebih hampir 30 menit lah kita bersama dalam Tribun Ambon Podcast membahas apa itu e-sport. Tadi kita sudah bahas, terus kemudian perkembangan e-sport di Kota Ambon, di Maluku, terus bagaimana sih Ivo mengelola event itu. Nah, ada pesan menarik yang tadi saya dengar dari penyampaian dari Edwin bahwa belajar, bermain. Jangan sampai apa yang kalian mainkan itu menghambat apa yang kalian pelajari di Iya. sekolah, ataupun terlalu berfokus sama pelajaran tapi Anda lupa mengembangkan hobi dan minat bakat yang memang juga bisa menghasilkan bagi kehidupan Anda. Ya, terima kasih Tribuners setelah bergabung, telah menonton live ini bersama-sama dengan kami. Bersama saya Jenderal Luis, jurnalis tribunambon.com, dan Arung Samudra dari manajer Evo. Edwin Ramadan Ode sebagai sekretaris Evo. kami ucapkan selamat sore dan amato. Amato, dah.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.